Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1676 Pertempuran di Danau. Ketika Molinger membawanya ke paviliun dan menarik cadarnya, orang yang duduk di paviliun adalah An Liuyan. Dia telah menyamar sebagai seorang pria, tetapi suaranya masih lembut saat dia berkata, "Duduklah." Setelah Lin Yun menarik kursi dan dengan santai duduk, An Liuyan memeriksa Lin Yun. Dia berkata, "Untuk memiliki kultivasi yang begitu dalam dan tak terduga di usia yang begitu muda, Anda mungkin memiliki asal-usul yang sangat besar. Bos An, kamu terlalu sopan. Saya khawatir kultivasi Anda adalah kultivasi yang tidak sederhana." Lin Yun menjawab, "Panennya yang besar di medan perang tandus kuno memberinya banyak keuntungan di gerbang iblis. Oleh karena itu, wajar jika kultivasinya melampaui mereka yang berada di generasi yang sama, belum lagi dia juga memiliki tulang naga putih dan latar belakang yang menonjol. Sumber daya yang dia pegang jauh melebihi imajinasinya, dan dia akan terlempar ke belakang dengan membandingkan kekayaan mereka saja." An Liuyan tersenyum, tetapi matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia bertanya, "Saya seharusnya tidak mengungkapkan nama keluarga saya kepada Anda, bukan?" Kata-katanya membuat hati Lin Yun melonjak saat dia bertanya-tanya apakah dia telah mengungkapkan dirinya. Seorang Liuyan dalam hati mencibir dan bahkan lebih yakin bahwa orang ini berasal dari sekte bulan darah. Tapi dia tidak memikirkannya dan bertanya, "Tuan muda, bagaimana saya bisa menyapa Anda?" Lin Yun menjawab, "Tuan muda Lin di sini untuk membeli kelopak teratai salju surgawi. Berapa banyak yang Anda butuhkan?" An Liuyan bertanya. "Sebanyak yang kau punya." Lin Yun menjawab. Kata-katanya membuat Molinger dan An Liuyan bertukar pandang dengan keterkejutan di pupil mereka. Dia bertanya, "Apakah Anda tahu nilai teratai salju surgawi? Bisakah kamu membelinya?" Merenungkan apa yang dikatakan An Liuyan, Lin Yun langsung menjadi tidak yakin. Dia mungkin memiliki banyak ramuan suci, artefak, dan pil astral ilahi. Tapi itu semua berasal dari medan perang tandus kuno, dan An Liuyan pasti bisa mengenalinya. Setelah merenung sejenak, dia masih mengeluarkan ramuan suci bertahun-tahun. Obat mujarab ini tidak diperoleh dari Istana Naga Biru, dan An Liuyan seharusnya tidak tahu bahwa dia memilikinya. Ginseng Naga Darah. An Liuyan dan Molinger berseru, mengenali ramuan suci ini. Itu benar. Ini adalah ginseng naga darah bertahun-tahun, dan bahkan memiliki atribut yin api yang langka. Itu bisa dengan mudah dijual seharga puluhan juta pil astral ilahi, yang seharusnya sudah cukup. Bahkan bisa dijual dengan harga lebih dari 100 juta bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Lin Yun melanjutkan, "Jika Bos An masih meragukan saya mampu membelinya, saya bisa membuktikan kekayaan saya dengan pil astral ilahi." An Liuyan sebentar memeriksa ginseng naga darah sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap Lin Yun. Tapi dia kecewa karena Lin Yun memakai topeng, dan dia tidak bisa menemukan apa-apa lagi tentang dia. Dia hanya bisa merasakan bahwa Lin Yun masih muda, dan kultivasinya tidak rendah. Yang terpenting, tatapan orang ini terlihat jelas saat dia menatapnya, yang benar-benar aneh. Dia mungkin telah menyamar sebagai seorang pria, tapi pesonanya bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Bahkan jika dia bisa, dia seharusnya tidak berani menatap matanya. Apakah semua orang di sekte bulan darah sudah menjadi pria sejati? Untuk mengeluarkan ramuan suci bertahun-tahun dengan mudah, siapakah dia? Mengapa orang ini memiliki sedikit kemiripan dengan orang itu? Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat dan membungkuk, "Tuan muda Lin, saya khawatir Anda mungkin tidak tahu banyak tentang teratai salju surgawi. Itu bukan sesuatu yang bisa saya jual jika saya mau, karena ada banyak aturan di sekte ini." "Oh." Lin Yun menjawab. "Bagaimana saya bisa membelinya? Tuan muda Lin, apakah menurutmu aku cantik?" Seorang Liuyan mengangkat kepalanya, dan pupil matanya dipenuhi dengan pesona yang tak terbatas. Lin Yun hampir jatuh cinta pada pesonanya saat itu, belum lagi kultivasinya telah meningkat. Sementara Lin Yun berhati-hati, sebuah tangan terulur. Molinger mengulurkan tangan ke arah ginseng naga darah, melihat bahwa Lin Yun sedang terganggu. Tapi Lin Yun lebih cepat darinya dan dengan cepat mengambil kembali ginseng naga darah. Tepat ketika dia hendak mundur, An Liuyan mengambil kesempatan ini untuk jatuh ke dalam pelukannya. Tapi dia tegas dan menghancurkan kursi itu sebelum dia dengan cepat melarikan diri.
Ketika dia berdiri tegak di tanah, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menyadari bahwa topeng bulan perak hilang. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat An Liuyan memegang topeng bulan perak, dan dia tersenyum, "Saya hanya ingin tahu tentang penampilan Tuan Muda Lin." Tetapi ketika dia berbalik dan melihat wajah Lin Yun, dia tertegun sejenak karena orang ini bukan Lin Yun. Ini adalah wajah yang sama sekali tidak dikenalnya, dan temperamennya tidak sama. Ketika dia sadar, wajahnya menjadi dingin. "Tuan Muda Lin, Anda benar-benar terlihat asing." An Liuyan berkata dengan dingin. Karena orang ini bukan Lin Yun, tidak perlu baginya untuk terus bersikap sopan. Tapi bagus juga bahwa orang ini bukan Lin Yun, atau akan menyakitkan jika dia melarikan diri saat dia jatuh ke dalam pelukannya. Dia yakin bahwa dia adalah seorang yang cantik, memiliki kecantikan dan bentuk tubuh, belum lagi pesonanya membuatnya semakin mempesona. Tidak perlu bagimu untuk mengetahui siapa aku, dan apa yang telah kau lakukan sebelumnya sedikit berlebihan. Karena kamu tidak menjual teratai salju surgawi, aku akan pergi. Bisakah Anda mengembalikan topeng saya kepada saya sekarang? Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya kepada An Liuyan dengan situasi saat ini. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi siapapun. Kamu pikir kamu bisa pergi? An Liuyan mencibir. 4 pelayan terbang dari 4 arah. Setiap pelayan berada di alam pulsa naga keempat. Ketika mereka menghunus pedang mereka, aura yang mereka pancarkan sama sekali tidak lemah. Mereka adalah pembunuh profesional yang dilatih oleh Paviliun Bintang Surgawi. Hal ini membuat Lin Yun mengerutkan alisnya karena situasinya sepertinya sudah tidak terkendali. "Bos An, apa maksudmu?" Lin Yun bertanya. "Apakah masih perlu bagimu untuk berpura-pura menjadi orang bodoh? Teratai salju surgawi sangat langka dan sebagian besar tidak dijual. Jadi, apakah kamu tidak mencoba membuat masalah dengan datang ke sini untuk membelinya? Bicaralah, hamba suci mana kamu?" An Liuyan berkata dengan dingin. Lin Yun langsung menyadari bahwa ada kesalahpahaman. Tepat ketika dia ingin menjelaskan, segumpal aura kuno terbang ke arah beberapa pelayan. Dia segera membuka mulutnya, "Awas." Tepat ketika An Liuyan hendak mengejek, tanda darah muncul di mata keempat pelayan itu, dan mereka menyerbu ke arahnya. Keempat pelayan itu melakukan serangan pamungkas mereka dan bahkan mengeluarkan rasi bintang mereka, mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. "Nona." Wajah Molinger berubah, dan dia dengan cepat berdiri di depan An Liuyan, memblokir serangan yang masuk atas namanya. Saat mereka bertarung di paviliun, Lin Yun mengambil beberapa langkah ke depan dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. "Orang ini, aku akan berurusan denganmu nanti." Seorang Liuyan memelototi Lin Yun sebelum dia meraung, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." "Haha. Kudengar Yang Mulia Iblis Bintang 9 dari Gerbang Iblis akan datang ke Laut Suci Domain Surgawi. Tapi kau sama sekali tidak terlihat mengesankan." Sebuah tawa yang menusuk bergema. Kedua danau itu meledak, dan 2 sosok muncul. Seorang pria dan wanita muncul. Pria itu mengenakan jubah abu-abu, dan wanita itu mengenakan jubah merah. An Liuyan terbang keluar dan berdiri di paviliun, dengan dingin menatap mereka. "Fang Yan, Zhang Ying, kalian berdua anjing dari Elysium Bulan Darah berani membunuhku." Elysium Bulan Darah adalah pasukan cabang dari Sekte Bulan Darah, setara dengan hubungan antara Paviliun Bintang Surgawi dan Gerbang Iblis. "Jika kami menangkapmu, secara alami aku akan bisa masuk ke Sekte Bulan Darah. Aku khawatir akan menarik untuk mengirim wanita cantik sepertimu ke dalam Sekte Dewa." Zhang Ying menjilat bibirnya dan memeriksa An Liuyan dengan api berkobar di pupil matanya. Dia sama sekali tidak repot-repot menyembunyikan nafsu di pupil matanya. An Liuyan adalah seorang yang cantik, lebih mempesona daripada Fang Yan, dan dia telah memutuskan untuk mencicipi An Liuyan sebelum memberikannya. "Pencurian tidak pernah baik, coba lihat. Kudengar Bos An mempraktikkan kanon iblis surgawi dan mahir dalam teknik menawan. Sepertinya itu kurang jika dibandingkan dengan kanon sekte ilahi saya." Wanita itu, Fang Yan, tersenyum. Dialah yang mengendalikan keempat wanita itu. "Benarkah begitu?" An Liuyan mendengus dan mengetuk kipasnya di telapak tangannya. Ketika kelopak bunga mulai muncul di pupil matanya, mereka terseret ke dalam ilusi sebelum keduanya bisa bereaksi. Fang Yan dan Zhang Ying melihat sekeliling, menyadari bahwa mereka berada dalam ilusi yang diciptakan dengan beberapa kipas yang saling terkait. Ada An Liuyan di setiap kipas, dan An Liuyan sama mempesonanya dengan dewa, memancarkan pesona yang tak terbayangkan. Tidak bagus. Wajah keduanya berubah, dan mereka dengan cepat bergerak, ingin menghancurkan ilusi.
Tapi ilusi ini adalah sesuatu yang bahkan Qin Tian mengalami kesulitan untuk menghancurkannya. Jadi mereka tidak bisa menghancurkannya dalam waktu dekat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dibatasi oleh An Liuyan. Karena kalian berdua ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu, kalau begitu. An Liuyan mendengus. Tepat ketika dia ingin memberikan pukulan fatal, sebuah jeritan bergema dari luar ilusi. Itu berasal dari Molinger. An Liuyan mengipasi pedangnya untuk mengirim keduanya kembali sebelum dia meninggalkan ilusi dan melihat 4 pelayan tergeletak di tanah. Adapun Molinger, dia berbaring di samping Lin Yun, dan ada sesosok tubuh di danau. Orang ini mengenakan jubah hitam dengan riak samar di danau, dan dia memegang tombak dingin. Dia adalah Ma Qing dari Elysium Bulan Darah, dengan kultivasi di alam pulsa naga ke-7. Meskipun generasi muda Elysium Bulan Darah mengganggu wilayah Paviliun Bintang Surgawi, para tetua Paviliun Bintang Surgawi ditahan. Dia tahu dia ceroboh, dan dia seharusnya tidak tinggal di sini. Kekuatan Paviliun Bintang Surgawi di Pulau Skyflowing terlalu lemah, dan dia harus mencapai cabang utama di Laut Suci Domain Surgawi sesegera mungkin. Tapi ini telah berakhir, dan itu sia-sia, bahkan jika dia menyesal sekarang. Hatinya tenggelam, dan dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya sambil memikirkan hasilnya setelah ditangkap oleh Sekte Bulan Darah. An Liuyan, pergilah bersama kami. Ma Qing berkata dengan dingin. Jangan repot-repot melarikan diri. Para tetua Paviliun Bintang Surgawi lainnya sedang ditahan, dan sudah terlambat bagi para ahli dari tetua lainnya untuk bergegas. N. Bab 1677 Kuali Bintang Surgawi. Tatapan An Liuyan dingin saat menyapu Molinger. Jika dia hanya harus menghadapi Fang Yan dan Zhang Ying, dia yakin bahwa dia bisa melukai atau bahkan membunuh mereka, meskipun mereka berkultivasi di alam pulsa naga kelima. Tapi itu merepotkan sekarang karena ada ahli alam nadi naga pulsa ke-7, Ma Qing. Meskipun dia bisa pergi sekarang jika dia mau, kepergiannya juga berarti kematian Molinger. Sedemikian rupa sehingga Molinger bahkan mungkin akan dipermalukan jika dia pergi. Kamu ingin pergi? Cahaya dingin melintas di pupil Ma Qing setelah merasakan tatapan An Liuyan. Sambil tertawa kecil, dia melambaikan tangannya, dan Molinger terbang mendekat. Molinger terluka parah sejak awal. Jadi, dia tidak bisa menahan kekuatan hisap dari Ma Qing sama sekali. Tapi tepat ketika dia akan terbang, sebuah tangan meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke belakang. Siapa kau yang berani mencampuri urusan kami? Mata Zhang Ying bersinar dengan keganasan saat ingin bergerak melawan Lin Yun. Tapi Ma Qing menghentikannya saat keraguan melintas di pelupuk matanya. Dia berkata, jangan pedulikan dia sekarang. Yang terpenting, dia tidak bisa melihat melalui Lin Yun, dan Lin Yun juga tidak menghentikan pertarungan mereka. Jadi dia tidak bisa membuat penilaian untuk saat ini. Yang paling penting adalah menangkap An Liuyan. Mereka menghabiskan banyak usaha untuk serangan ini, dan mereka akan menderita pembalasan Paviliun Bintang Surgawi jika mereka gagal. Nona, jangan pedulikan aku dan pergilah dulu. Molinger berteriak. Dia tidak punya waktu untuk terkejut bahwa Lin Yun akan menyelamatkannya. Haha, kamu pikir kamu bisa pergi? Ma Qing berkata dengan dingin. An Liuyan, kamu bisa mengecek apakah kamu masih bisa mengedarkan asal nagamu. Mendengar itu, wajah An Liuyan berubah, dan dia dengan cepat menemukan bahwa asal-usul naganya seperti rawa. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mengedarkan asal naganya. Dia segera menemukan alasannya dan berseru, bubuk penakluk naga. Ini adalah racun, tapi racunnya lemah dan hanya akan bertahan selama setengah dupa. Tapi itu tidak berbau dan tidak berwarna. Bahkan seorang ahli alam dektrit samsara pun akan tertipu jika mereka tidak berhati-hati. Jika jatuh ke dalamnya, korban akan mengalami kesulitan untuk mengedarkan asal-usul naga mereka dan secara bertahap menjadi tidak berdaya. Sulit bagi siapapun yang berada di bawah alam suci untuk mengatasi racun ini. Tapi racun ini sangat mahal, dan tidak ada yang mau menggunakannya pada kultivator alam nadi naga. Aku tidak pernah menyangka Sekte Bulan Darah akan bersedia membayar harga yang begitu besar hanya untuk menangkapku. An Liuyan mengertakkan gigi. Jangan salahkan aku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tinggal di pulau ini begitu lama. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan ini. Ma Qing menjawab dengan acuh tak acuh. Tangkap dia. Fang Yan dan Zhang Ying melakukan gerakan mereka secara bersamaan, melepaskan lebih dari 100 pedang ke arah An Liuyan, tidak membiarkan dia mengeksekusi ilusinya. An Liuyan memegang kipasnya dan bertarung dengan pedang mereka secara langsung.
Ketika ketiganya bertarung, berbagai bangunan di sini runtuh di bawah gelombang kejut dari serangan mereka. Dalam sekejap mata, hanya paviliun tempat Lin Yun berada yang menjadi satu-satunya bangunan yang tidak terluka. Runtuhnya bangunan di sekitarnya juga menyebabkan gelombang naik dari danau, dan keributan besar secara alami membuat penjaga paviliun bintang surgawi khawatir saat mereka menyerbu. Ada banyak dari mereka, tapi sebagian besar hanya ada di alam inti Elysium. Meskipun ada beberapa di alam nadi naga, yang terkuat di antara mereka hanya di alam nadi naga denyut ketiga, karena pulau ini hanya terletak di perbatasan Laut Suci Domain Surgawi. Itu bukan pulau yang berkembang, tapi jarang sekali ada begitu banyak kultivator alam inti Elysium. Tapi bahkan sebelum mereka bisa mendekat, Ma King sudah membunuh mereka. Yang terakhir berada di alam nadi naga pulsa ketujuh, menjalani 7 kesengsaraan. Ini berarti darah, kerangka, otot, dan 5 organ tubuhnya telah mengalami transformasi, dan asal-muasal naganya yang tak terbatas seperti magma yang mendidih. Dia bahkan tidak perlu bergerak untuk menyingkirkan para penjaga, tidak peduli berapa banyak yang datang. Para kultivator alam nadi naga juga dikalahkan dengan pertukaran. Mereka tidak mati, tapi dilumpuhkan saat mereka terbaring di tanah. Adapun para ahli paviliun bintang surgawi, mereka semua ditahan. Adegan ini membuat An Liuyan semakin cemas, dan ini semakin menegaskan spekulasinya. Sementara dia terganggu, dia mengambil telapak tangan dari Fang Yan dan dikirim terbang menjauh, karena dia diracuni. Huff. Ma King mencibir, dan dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum An Liuyan ditangkap. Hati Lin Yun bergetar saat dia memegang cangkir itu lebih erat. Dia tidak bisa diganggu tentang perseteruan antara gerbang iblis dan sekte bulan darah. Kedua kekuatan itu adalah kekuatan iblis, dan persaingan mereka bisa kembali ke 3000 tahun yang lalu. Bagaimanapun, sekte iblis memberikan pukulan telak pada sekte bulan darah saat itu, menyebabkan sekte bulan darah menghilang selama 1000 tahun. Sekte bulan darah perlahan-lahan bangkit kembali, terutama setelah kematian Kaisar Selatan. Sekte bulan darah secara bertahap pulih ke puncaknya sekarang. Begitu banyak sehingga mereka dapat bersaing dengan gerbang iblis dan tidak lagi ditekan oleh mereka. Tapi tidak mungkin dia hanya bisa menonton ketika masalah ini melibatkan An Liuyan, yang menempatkannya dalam dilema yang sulit karena akan menimbulkan masalah jika dia bergerak dengan identitasnya saat ini, belum lagi tidak mudah untuk berurusan dengan Ma King. Lin Yun berspekulasi bahwa An Liuyan mungkin memiliki kartu truf yang ditinggalkan oleh seorang suci, tetapi dia berhati lembut dan tidak mau meninggalkan Molinger. Sementara Lin Yun jatuh ke dalam dilema, situasi An Liuyan menjadi semakin berbahaya, dan Zhang Ying mengambilnya lebih jauh. Ketika dia melihat bahwa An Liuyan sangat terpengaruh oleh racun itu, nafsu melintas di pupil matanya, dan dia ingin segera merobek pakaian An Liuyan. Menilai dari sosok Bos An, aku yakin kamu akan terlihat bagus tanpa pakaian. Hahaha. Zhang Ying tertawa, dan dia tidak lagi menahan diri. Tapi saat itu, sebuah piring terbang dan mengenai pergelangan tangannya. Hal ini membuat Zhang Ying mendengus dan dia menghancurkan piring itu dengan pedang. Pupil matanya dipenuhi dengan amarah ketika dia berbalik untuk melihat Lin Yun. Kau sedang merayu kematian. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia terkejut menemukan bahwa pecahan piring itu bergetar, dan setiap pecahan mengandung ketajaman yang menakutkan yang terbang ke arahnya. Hal ini membuat Zhang Ying terkejut saat dia mengacungkan pedangnya. Setiap kali dia menghancurkan sebuah pecahan, itu akan menghasilkan lebih banyak pecahan. Begitu saja, ketika Zhang Ying menghancurkan pecahan itu 3 kali, jumlah pecahan itu meningkat hingga mencapai ketinggian yang tidak dapat dipertahankan oleh Zhang Ying. Ketika semua pecahan itu terbang, Zhang Ying hampir tidak mampu melindungi titik-titik fatal, tetapi dia dipenuhi luka. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan semua orang terkejut. Pada akhirnya, Lin Yun tetap bergerak karena dia mengkhawatirkan An Liuyan. Melihat kelompok sekte bulan darah, dia berkata, kalian tidak hanya akan memanfaatkan jumlah kalian, kalian bahkan menggunakan racun. Apakah sekte bulan darah ini hina? Anak nakal, kamu akhirnya tidak bisa menahannya. Kenapa aku harus menjawabmu terkait masalah sekte bulan darahku? Lebih baik kamu bersikap baik jika kamu pintar. Duduk saja di sana dan menonton. Jika tidak, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh laut suci domain surgawi. Ma King dengan dingin menatap Lin Yun. Wow, betapa maha kuasa. Lin Yun tersenyum. Suaranya sombong, yang membuatnya tampak tak terduga. Siapa dia? Hati An Liuyan kacau ketika dia melihat Lin Yun dari jauh. Dia sekarang bisa memastikan Lin Yun bukan dari sekte bulan darah. Tapi jika Lin Yun bukan dari sekte bulan darah, bagaimana dia tahu tentang nama belakangnya?
Mungkinkah intuisi awalnya tidak salah? Memikirkan intuisi awalnya, An Liuyan menjadi emosional, dadanya berdebar-debar dan matanya terpaku pada Lin Yun. Kamu sedang merayu kematian. Ma Qing akhirnya kehilangan kesabarannya. Kalian berdua lanjutkan. Aku akan berurusan dengan anak nakal ini sendiri. Menginjakan kakinya di permukaan danau, Ma Qing terbang. Saat dia memutar tombak di tangannya, fluktuasi yang menakutkan menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya. Ini mungkin tampak seperti tidak ada yang mengesankan, tetapi fluktuasi itu mengandung asal naga yang sangat besar. Seorang jenius alam nadi naga biasa akan tercabik-cabik saat mereka bersentuhan dengannya, dan tidak ada lawan yang memiliki peluang untuk menang karena perbedaan kultivasi mereka. Lin Yun menghela nafas dalam hati karena dia tahu bahwa masalah ini hari ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan mudah. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil badai petir Zider dari gelang interspasial dan meletakkannya di atas meja di depannya. Saat tombak Ma Qing hendak menghantamnya, musik kecapi tiba-tiba bergema, bersama dengan angin kencang yang mengiringinya. Angin topan yang terdistorsi ini bahkan dapat mendistorsi ruang angkasa, dan serangan Ma Qing terlempar. Musik Dao. Ini secara alami mengejutkan Ma Qing saat dia menatap Lin Yun dengan kaget. Duduk di depan kecapi, Lin Yun tampak seperti seorang bangsawan, memancarkan aura yang mulia. Sebelum ada yang bisa bereaksi, musik kecapi terus bergema saat petir menghentikan Fang Yan dan Zhang Ying, yang mengeroyok An Liuyan. Mengambil kesempatan ini, An Liuyan duduk dan ingin mengeluarkan racun dari tubuhnya. Tapi dia segera menemukan bahwa dia tidak bisa berhasil, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia melihat ke arah Lin Yun sebelum dia terjun ke danau. Angin. Lin Yun berteriak, dan angin kencang muncul dari jari-jarinya. Pakaian putihnya mulai berkibar tertiup angin saat angin kencang turun. Nada musiknya diiringi dengan puncak niat pedang langit yang terbentuk menjadi angin kencang yang menyapu. Ma Qing, Zhang Ying, dan Fang Yan dengan cepat merespon dengan senjata mereka, menyebabkan percikan api beterbangan. Ketika mereka melihat Lin Yun, mereka tidak bisa menahan keterkejutan di pupil mata mereka, dan mereka berseru, musisi. Mereka yang tahu cara memainkan kecapi hanya bisa dianggap sebagai pemain, dan hanya mereka yang telah mencapai pencapaian tertentu dalam musik Dao yang bisa dianggap sebagai musisi. Pada awalnya, sulit untuk memahami musik Dao. Jadi, lebih jarang lagi seseorang bisa menjadi seorang musisi dengan itu. Jika seorang musisi memiliki alat musik yang kuat, nada-nada musik yang dimainkannya akan mencapai ketinggian yang menakutkan. Mereka tidak hanya dapat bertarung melawan banyak musuh, tetapi mereka juga dapat menekan mereka yang berkultivasi sama. Mo Ling'er sangat terkejut saat berada di samping Lin Yun karena dia tidak pernah menyangka orang ini adalah seorang musisi. Di era naga ilahi, posisi seorang musisi sama mulianya dan langkanya dengan seorang spiritualis. Tapi wajah Lin Yun tenang saat tangannya berhenti sejenak. Dia berkata, aku bisa melepaskan kalian jika kalian pergi sekarang. Kamu hanya seorang musisi, jadi dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Jika Anda tidak memahami nada suci, Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya, bahkan jika Anda berada di puncak nada mulia. Ma Qing mengandalkan asal-usul naga yang tak terbatas untuk menahan gelombang suara di sekitarnya. Karena dia berada di alam nada naga-nada ketujuh, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang musik Dao, dan aku tidak perlu memahami nada suci untuk mengalahkanmu. Mata Lin Yun bersinar dengan acuh tak acuh saat rune suci gagak emas dan rune suci Phoenix perak di dalam istananya yang dalam bermekaran secara bersamaan. Mengangkat satu tangan dan menuangkan energi jiwanya ke tangan itu, jari-jarinya mulai bersinar terang. Saat petir mulai berkedip dan berderak di atas kecapi, Lin Yun hanya memetiknya, dan melepaskan energi petir yang ada di dalam badai petir Zider, petir. Sebuah nada musik ungu langsung terbentuk menjadi pedang guntur dan menyambar ke arah Ma Qing. Ini baru nada musik pertama, dan itu sudah memaksa Ma Qing untuk mundur. Lin Yun memainkan 9 nada musik, meningkatkan kekuatannya setiap kali. Ketika 9 nada petir tumpang tindih, mereka menerobos asal naga yang melindungi Ma Qing, meninggalkan luka yang menghebohkan di dadanya, dan petir yang berderak di lukanya membuat Ma Qing meringis kesakitan. Mata Mo Ling'er terpaku pada Lin Yun, dan dia dalam hati khawatir. Apa daya? Bahkan jika Ma Qing tidak berada di peringkat nadi naga, dia masih seseorang di alam nadi naga denyut ketujuh. Tapi dia tidak berdaya di hadapan orang ini dan menderita luka parah dengan begitu mudah. Apakah orang ini seorang musisi dari Kekaisaran Naga Ilahi? Ada kemungkinan besar bahwa spekulasinya benar.
Bagaimanapun, perjamuan nirwana akan segera dimulai, dan para musisi dari seluruh Kunlun akan berkumpul. Bersamaan dengan itu, ini juga berarti bahwa orang yang ada di hadapannya pasti memiliki identitas yang luar biasa. Ayo pergi. Ma Qing membuang darah. Dia tahu bahwa tidak mungkin lagi bagi mereka untuk menangkap An Liuyan hari ini. Kalian ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Permukaan danau pecah, dan kuali besar muncul. Di bawah kuali, An Liuyan seperti putri duyung yang melompat keluar dari danau. Kuali bintang surgawi. Ketakutan akhirnya muncul di mata kelompok Ma Qing, dan mereka menjadi gugup. Bab 1678 menumbuhkan energi jiwa. Ma Qing, Fang Yan, dan Zhang Ying panik ketika kuali bintang surgawi muncul. Mereka bahkan tidak ragu untuk berbalik dan berlari. Saat raungan naga bergema dari kuali, cairan suci naga sejati di dalamnya dengan cepat habis, dan kabut besar menyapu keluar. Mati. Cahaya dingin melintas di pupil mata An Liuyan saat dia menyerang dengan kuali. Hanya dengan satu serangan, dia membunuh Fang Yan dan Zhang Ying. Adapun Ma Qing, dia hanya berhasil bertahan untuk sesaat sebelum dia memuntahkan seteguk darah dan terbanting ke dinding. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, serangan An Liuyan berikutnya tiba. Dia dengan cepat melemparkan kuali bintang surgawi. Ma Qing berubah menjadi daging cincang ketika kuali itu menghantamnya. Melihat ini, Lin Yun terkejut karena dia tidak menyangka kuali bintang surgawi begitu kuat. Dia juga pernah melihat kuali serupa sebelumnya di paviliun kuali surgawi, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Bagaimanapun juga, itu berisi 50.000 kilogram cairan suci naga sejati, yang bahkan telah membuat mata Lil Purple memerah. Setelah An Liuyan membunuh Ma Qing, dia mendarat di permukaan danau dengan pakaiannya yang basah kuyup, yang semakin menegaskan sosoknya yang luar biasa. Kabut naik dari tubuhnya saat dia berjalan, dan pakaiannya dengan cepat mengering. Ketika dia tiba di paviliun, langkah kakinya terhuyung-huyung, dan Mo Ling'er dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. Melambaikan tangannya, cahaya perak terbang. Itu adalah topeng bulan perak yang sebelumnya disita oleh An Liuyan. Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita, sebelumnya. An Liuyan menatap Lin Yun sambil tersenyum sebelum dia membungkuk, saya ingin meminta maaf atas tindakan saya. Jadi, apakah transaksi kita masih bisa dilanjutkan? Lin Yun bertanya, memasang kembali topeng bulan perak. Jika bukan karena kamu berada di sini hari ini, aku akan hancur. Jadi transaksi secara alami dapat berlanjut, bahkan jika tidak bisa. Tapi aku punya pertanyaan kecil, siapa namamu, dan dari mana kamu mendapatkan ginseng naga darah? Mata An Liuyan menatap lurus ke arah murid-murid Lin Yun. Lin Xiao. Xiao, seperti dalam seruling. Ginseng naga darah diberikan padaku oleh seorang senior keluarga. Lin Yun menjawab. Mendengar itu, An Liuyan tidak menunjukkan kekecewaan saat dia melanjutkan, beri aku waktu 3 hari. Kamu bisa kembali 3 hari dari sekarang, dan aku akan mencoba mengumpulkan teratai salju surgawi untukmu. Ini adalah deposit. Lin Yun meletakkan ginseng naga darah di atas meja. Kuharap Bos An tidak akan mengecewakanku dalam 3 hari. Tuan Muda Lin, tolong tunggu sebentar. Aku ingin tahu apakah Anda merasa nyaman dengan mengungkapkan latar belakang Anda. Lagi pula, saya terkesan dengan bagaimana Anda melukai Ma Qing dengan menggerakkan jari-jari Anda. An Liuyan mengambil langkah maju. Tapi Lin Yun tidak berhenti dan terus berjalan, suaranya terdengar, bukan apa-apa. Saya hanya mendapat bantuan dari luar, dan itu tidak sehebat yang Anda pikirkan. Setelah Lin Yun pergi, pupil mata An Liuyan bersinar terang, dan dia tersenyum, dia Lin Yun. Dia pasti Lin Yun. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Dia adalah Lin Xiao. Berdasarkan situasi saat ini, Lin Yun tidak akan berani menunjukkan dirinya di Laut Suci Domain Surgawi, bahkan jika dia memiliki 100 nyali lagi. Bahkan jika Lin Yun belum mati, kamu hanya bisa memperlakukannya sebagai orang yang sudah mati. Kata Mo Ling'er. Tapi An Liuyan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Mo Ling'er dan melanjutkan, intuisiku mengatakan bahwa dia adalah Lin Yun sejak awal, tapi aku menghilangkan pikiran itu setelah temperamennya berubah saat aku melepas topengnya. Tapi berdasarkan keanggunan yang dia serang tadi, dia pasti Lin Yun. Aku tidak akan membuat kesalahan, dan Lin Yun juga mahir dalam musik Dao. Tapi bagaimana mungkin pencapaian Lin Yun dalam musik Dao bisa begitu tinggi? Mo Ling'er membantah. Jangan pedulikan itu untuk saat ini. Keluarkan semua teratai salju surgawi yang dimiliki cabang ini dan hubungi kamar dagang lain untuk melihat apakah kita bisa membelinya. An Liuyan menginstruksikan.
Cabang ini seharusnya hanya memiliki 2 hingga 3 kelopak, dan kamar dagang lain tidak akan menjual banyak kepada kita, bahkan jika mereka bersedia. Kita berada di Pulau Skyflowing. Tapi, Nona, apakah Anda benar-benar akan tinggal di sini selama 3 hari lagi? Molinger bertanya dengan nada prihatin. Saya sudah mengambil keputusan. An Liuyan berkata dengan tegas. Lain kali, aku akan menemuinya sendirian. Apa yang harus kita lakukan dengan Sekte Bulan Darah? Molinger bertanya. Bergabunglah dengan para tetua terlebih dahulu dan hitung kerugian kita. Mereka gagal kali ini dan pasti akan mundur dari Pulau Skyflowing. Lagi pula, kita bukan satu-satunya musuh Sekte Bulan Darah, dan mereka akan menghadapi kematian jika mereka berani merajalela. Lin Yun meninggalkan kota setelah meninggalkan paviliun bintang surgawi. Dia dengan santai menemukan terumbu karang di laut dan mulai berkultivasi. Masih ada 3 hari sampai pertemuan berikutnya dengan An Liuyan, jadi dia bisa menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah menguji kekuatannya secara singkat ketika dia menghadapi Ma Qing dengan badai petir Zider sebelumnya. Jika dia berada di puncaknya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Ma Qing, bahkan tanpa menggunakan payung matahari bulan naga biru. Bagaimanapun, Ma Qing sedikit lebih tua, dan tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Qin Tian. Identitas saya sebagai musisi adalah cara terbaik untuk menyamar, dan sulit bagi siapapun untuk membayangkan bahwa saya sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Karena itu masalahnya, saya mungkin juga mencoba meningkatkan kultivasi energi jiwa saya. Dengan begitu, kekuatan dao musik saya juga akan meningkat. Lin Yun duduk di atas batu karang dan mulai berlatih seni menembus langit naga biru terlebih dahulu sebelum mengolah energi jiwanya dengan lagu Hati Phoenix. Energi jiwa juga disebut energi mental, yang lebih menantang untuk dikembangkan daripada kultivasi bela diri. Lagi pula, hanya beberapa teknik kultivasi yang dapat meredam energi mental. Orang harus membuat rune spiritual, mengamati lukisan, atau mengonsumsi buah suci untuk meningkatkan energi mental mereka. Energi mental juga lebih sulit untuk dipahami daripada asal mula naga, dan merupakan norma bahwa energi mental seseorang tidak akan meningkat dalam 1 atau 2 tahun hanya untuk menerima pencerahan tiba-tiba. Setelah memainkan lagu Hati Phoenix beberapa kali, hati Lin Yun berangsur-angsur menjadi tenang saat dia berjemur di bawah sinar rembulan. Dia mengeluarkan buah darah ilahi dari gelang interspasial. Benda ini adalah sesuatu yang bahkan akan diperebutkan oleh para orang suci. Tapi dia tidak bisa memurnikannya sekarang, juga tidak bisa menjualnya. Kemudian lagi, dia hampir tidak bisa mencoba dan memurnikan 8 daun. Jika dia ingin meningkatkan energi mentalnya, dia hanya bisa mengandalkan bantuan dari luar, selain dari warisan. Daun suci dari buah darah ilahi secara alami memiliki efek seperti itu karena lahir dari darah dewa. Jika seseorang bisa memurnikan buah darah ilahi, itu bahkan bisa memperpanjang umur seorang Sein. Tapi sayang sekali dia tidak bisa menggunakan daunnya untuk mengobati lukanya. Karena dia tidak bisa mengedarkan asal naganya, memurnikannya tidak akan meningkatkan kultivasinya. Dukung kami di menelan daun. Lin Yun mengunyahnya dengan seksama sebelum mengedarkan seni menembus langit naga biru untuk memurnikannya. Saat tulang naga biru menjadi hidup, rune naga membentuk pusaran badai petir di Istana Ungu. Saat pusaran itu dengan cepat menyerap energi tak terbatas di daun, energi itu berubah menjadi aliran emas yang mengalir ke seluruh tubuhnya sebelum berkumpul di istana yang dalam di benaknya. Saat rune suci gagak emas dan rune suci Phoenix perak bersinar terang, mereka melahap energi emas, dan Lin Yun dapat merasakan energi jiwanya meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Tapi dia terkejut menemukan bahwa daun itu juga bisa memperkuat fisiknya, dan seni menembus langit naga biru miliknya diam-diam mencapai tahap kedua. Ketika dia mencapai tahap kedua, tulang-tulangnya mengalami transformasi dan terlihat seperti batu giok sambil memancarkan cahaya biru. Bahkan di luar, dia bisa melihat samar-samar kerangkanya melalui kulit dan dagingnya. Tulang-tulangnya tampak hidup kembali saat mereka melahap energi emas dari dedaunan, dan Lin Yun dapat merasakan bahwa tubuh sage naga biru miliknya telah diperkuat setidaknya 2 kali lipat. Rune naga di tulang naga biru juga meningkat dan mencapai 70.000. Tidak akan menjadi mimpi bagi rune naganya untuk mencapai 100.000 di masa depan. 2 hari kemudian, energi jiwa Lin Yun dengan lancar mencapai puncak spiritualis suci kelas 3. Saat dia membuka matanya, 2 rune suci muncul di telapak tangannya. Mereka adalah rune suci gagak emas dan rune suci Phoenix perak, dan mereka tampak hidup karena bersinar terang. Di masa lalu, rune suci tidak sekuat ini.
Tapi sekarang, rasanya seperti gagak emas dan Phoenix perak yang akan hidup kembali. Jika dia bisa membuat terobosan lain dalam energi jiwanya dan menjadi spiritualis suci kelas 4, kultivasi energi mentalnya akan sebanding dengan kultivator alam pulsa naga ketujuh. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam kultivasi yang sama, energi mental dapat menekan banyak musuh dalam kultivasi yang sama. Bab 1679 Mengapa Anda harus melakukan ini? Dengan kultivasi spiritualis suci kelas 3, Seinton, dan badai petir Zider, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapi seseorang seperti Ma King di masa depan, bahkan tanpa menggunakan kartu trufnya. Kecapi badai petir. Melihat badai petir Zider di pangkuannya, Lin Yun berpikir keras. Ini milik kakak Jiang Ling, dan itu bisa dibandingkan dengan artefak suci berdaulat jika dia bisa membangkitkan jiwa naga di dalamnya. Tapi dia tidak bisa merasakan keberadaan jiwa naga. Meski begitu, kekuatan sitar ini sudah lebih kuat dari banyak artefak suci hanya dengan memanipulasi angin dan petir. Sepertinya sitar ini adalah keberadaan yang sama dengan payung matahari bulan naga biru dengan batasan. Lin Yun merasa bahwa dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk membiasakan diri, atau harta karun seperti itu hanya akan sia-sia. Ayo pergi dan kumpulkan teratai salju surgawi. Lin Yun menyimpan kecapi itu dan mengeksekusi fisik suci naga biru. Saat angin dan petir menyelimuti dia membumbung tinggi ke langit dan terbang menuju pulau Skyflowing. Tidak terlalu sulit untuk mengendalikan angin dan petir dengan mengandalkan tubuh sage naga biru. Mengendalikan angin dan petir adalah kemampuan bawaan naga biru, pada awalnya. Dia tidak perlu menggunakan ini di masa lalu karena dia bisa menggunakan seni mengejar matahari ilahi. Tapi dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Kemudian lagi, kecepatannya sangat cepat tanpa membawa kotak pedang Ziyuan di belakangnya. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk tiba di Pulau Mengalir. Aku tidak lebih lambat daripada saat menggunakan seni mengejar matahari ilahi sekarang, dan aku tidak terlalu memperhatikan niat badai petir di masa lalu. Naga biru bisa menggunakan angin dan petir, untuk memulainya. Sekarang fisik suci naga biru milikku telah menjadi lebih kuat, bersama dengan terobosan dalam seni menembus langit naga biru, aku harus memanfaatkannya dengan baik. Lin Yun memutuskan saat dia menyadari bahwa dia memiliki cukup banyak cara yang tersedia baginya. Di masa lalu, pencapaiannya di jalur pedang terlalu kuat, memungkinkan dia untuk mengabaikan yang lainnya. Memiliki 4 nadi naganya yang rusak mungkin menjadi kesempatan baginya. Ketika Lin Yun tiba di Paviliun Bintang Surgawi dengan topeng bulan perak, dia menyadari bahwa Paviliun Bintang Surgawi ditutup dan dijaga ketat. Dia juga bisa merasakan aura yang menakutkan dari Paviliun Bintang Surgawi. Masalah dengan Sekte Bulan Darah belum berakhir. Lin Yun tidak mengalami halangan apapun di sepanjang jalan, dan dia dengan lancar dibawa ke Paviliun Bintang Surgawi oleh Mo Linger ke tempat terpencil. Tuan Muda Lin, harap tunggu di sini. Nona kami akan segera datang, kata Mo Linger sebelum pergi. Tempat ini tenang, dan Lin Yun tidak bisa merasakan satu orang pun. Tuan Muda Lin, Anda cukup tepat waktu. Seorang Liu Yan muncul, memegang kipas bulan darah di tangannya. Selain kipas angin, dia memegang sebuah kotak dengan tangan kirinya. Ketika dia mendekat, An Liu Yan melanjutkan, Pulau Skyflowing terlalu terpencil, dan saya hanya berhasil menemukan 4 kelopak teratai salju surgawi selama 3 hari terakhir. Saya harap Tuan Muda Lin tidak keberatan. Lin Yun dalam hati bersukacita ketika dia mendengar itu karena sudah mengejutkan bahwa ada 4 kelopak teratai salju surgawi. Ketika dia membuka kotak itu, dia bisa melihat 4 kelopak yang terlihat seperti giok darah, dan mereka persis sama dengan yang dijelaskan Lil Purple. Berapa harganya? Lin Yun bertanya. Jika kau bersedia memberitahuku dari mana kau mendapatkan ginseng naga darah, aku bisa memberikannya padamu secara gratis. An Liu Yan menatap mata Lin Yun. Lin Yun langsung bertanya-tanya apakah identitasnya telah terungkap. Transformasi kura-kura ilahi dikatakan begitu hebat sehingga bahkan orang suci pun tidak bisa melihat penyamarannya. Dia sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika Luo Sui sebelumnya menatapnya, tetapi bahkan An Liu Yan mulai menyelidikinya sekarang, dan ini membuatnya sangat tertekan. Jadi transformasi kura-kura ilahi bisa menyembunyikan mata seorang suci dan bukan wanita. Tapi dia mengesampingkan itu karena dia secara alami tahu mengapa An Liu Yan menanyakan hal itu. Alasan dia tidak mengungkapkan identitasnya padanya bukan karena dia tidak mempercayainya. Dia percaya bahwa dia tidak akan menyakitinya, dan An Liu Yan bahkan akan melakukan yang terbaik untuk mencari teratai salju surgawi untuknya bersama dengan informasi tentang Paviliun Nirwana.
Tapi identitasnya terlalu sensitif dan akan menimbulkan masalah besar jika terungkap. Inilah sebabnya mengapa dia tidak mau mengungkapkan identitasnya kepada An Liuyan. Dia menjawab, tidak perlu. Jika saya ingin berbohong, saya bisa menemukan 100 alasan yang tidak akan bisa diketahui oleh Bos An. Ayo, kau hanya perlu menatap mataku dan katakan padaku. Saya akan percaya apapun yang Anda katakan. Emosi An Liuyan sedikit gelisah, dan dia mengambil langkah lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun mundur 2 langkah dan menjawab, Bos An, jangan lakukan ini. Kamu bukan Lin Xiao, kamu Lin Yun. Karena kita pernah bertemu, kenapa kamu tidak berani menemuiku secara terbuka? Apakah aku tidak bisa dipercaya di matamu? An Liuyan berkata dengan air mata berlinang di matanya. Lin Yun tidak tahu betapa khawatirnya dia setelah dia diusir oleh Yu Qingfeng. Untuk mencari informasinya, dia tinggal di Pulau Skyflowing selama berhari-hari dan hampir ditangkap oleh Sekte Bulan Darah. Seorang Liu Yan tidak peduli tentang itu, tetapi mengapa Lin Yun tidak mau menemuinya secara terbuka? Dukung kami di Bos An, Anda salah orang. Lin Yun menjawab dengan tenang tanpa ada perubahan di wajahnya di balik topeng. Dia melanjutkan, karena kita tidak bisa menangani transaksi ini, kalau begitu aku akan pergi. Lin Yun. An Liuyan meletakkan kipas bulan darah di lehernya. Ujung kipas itu setajam pisau karena itu adalah artefak suci warisan. Dia hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga, dan dia akan melukai lehernya dengan parah. Dia melanjutkan, jika Anda pergi sekarang, saya akan bunuh diri. Bagaimanapun, hidupku diselamatkan olehmu di alam astral sisa naga. Jika kau bersembunyi selama beberapa abad, aku mungkin masih memiliki harapan untuk bertemu denganmu lagi. Kau jelas-jelas berdiri di hadapanku, tapi kau tidak mau menemuiku secara terbuka. Apakah aku seburuk itu? Langkah kaki Lin Yun terhenti, dan dia menghela nafas dalam hati. Tanpa berbalik, dia menjawab, Bos An adalah pendeta iblis bintang 9, dan Anda bisa menjadi gadis suci gerbang iblis dengan mengambil 1 langkah lebih jauh. Jadi mengapa kamu melakukan ini? Dia mengingatkannya untuk tidak menyerah pada gambaran yang lebih besar untuk yang lebih kecil. Aku tidak peduli. Jika kamu pergi sekarang, kapan kita bisa bertemu lagi? Berbaliklah. Selama kamu tidak pergi, aku bahkan bersedia menjadi pembantumu dan tinggal di sampingmu. Suara An Liuyan terisak. Dia tidak menaruh harapan yang berlebihan pada Lin Yun, tapi Lin Yun yang begitu tidak berperasaan sangat melukainya. Saat dia mengembangkan teknik menawan dari kanon iblis surgawi, orang-orang jarang memperlakukannya dengan ringan. Jadi dia merasa bahwa Lin Yun meremehkannya. Mereka jelas bertemu, tapi Lin Yun masih belum mau bertemu dengannya dengan identitas aslinya. Apakah dia takut dia akan menyakitinya? Tidak perlu kamu melakukan seperti itu. Aku bukan orang yang kamu cari. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan pergi. Tapi ketika dia melangkah maju, An Liuyan menekan kipas bulan darah lebih dekat ke lehernya, menciptakan luka dengan darah mengalir keluar. Ini membuat Lin Yun memejamkan mata, dan hatinya berantakan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia berbalik dan muncul di hadapan An Liuyan, menamparkan kipas bulan darah. Wajah An Liuyan pucat, tapi dia tersenyum cerah. Lin Yun tidak mengatakan apa-apa saat dia mengaktifkan tulang naga biru. Saat gelombang vitalitas melonjak, dengan cepat menyembuhkan luka di leher An Liuyan. Lukanya tidak serius, tapi masih membuat jantung Lin Yun berdenyut. Jika dia selangkah lebih lambat, An Liuyan akan kehilangan kepalanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya saat itu, bahkan makhluk abadi sekalipun. Menghela nafas, Lin Yun duduk dan melepas topengnya. Secara bersamaan, dia juga kembali ke penampilan awalnya dengan transformasi kura-kura ilahi. Kamu benar-benar Lin Yun, kata An Liuyan, dengan nadanya yang penuh dengan kegembiraan. Aku mulai curiga apakah transformasi kura-kura ilahi benar-benar semisterius itu. Bagaimana kamu bisa melihat penyamaranku? Jika kau membuat kesalahan, kau pasti sudah mati sekarang. Lin Yun tersenyum pahit. Aku tidak akan membuat kesalahan. Aku sudah memastikan identitasmu saat kau mengalahkan Zhang Ying dengan kecapi. An Liuyan tersenyum. Saya menolak untuk mengungkapkan identitas saya karena saya tidak ingin merepotkan Anda. Bukan karena aku tidak mempercayaimu. Lin Yun berkata tanpa daya. Aku tahu, tapi aku ingin mendengarnya darimu secara pribadi. Senyuman An Liuyan menjadi lebih padat. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, air matanya menghilang, digantikan oleh kelembutan. Dia tahu hati Lin Yun sudah menjadi milik orang lain, tetapi dia memiliki simpul di hatinya karena dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Sekarang setelah dia mengungkapkan semuanya, dia telah melepaskan simpul di hatinya.
Tapi kata-katanya membuat Lin Yun tidak bisa berkata-kata. Tuan Muda Lin, kau marah. Seorang Liu Yan tidak berani menatap Lin Yun dan menundukkan kepalanya, yang membuatnya terlihat lebih menawan. Dia tampak seolah-olah dia tidak akan mengeluh, tidak peduli bagaimana Lin Yun menghukumnya. Bab 1684 Rumah Musik. Lin Yun sedikit marah karena dia dipaksa untuk mengungkapkan identitasnya. Tapi melihat An Liu Yan, dia tidak bisa marah padanya. Saat dia mengangkat kepalanya, An Liu Yan menutup matanya dengan bulu mata bergetar, membuatnya terlihat lebih menawan. Pada akhirnya, Lin Yun mengetuk kepala An Liu Yan, dan dia menggunakan kekuatannya dalam ketukan ini. Akibatnya, bibir An Liu Yan bergerak-gerak saat dia membuka matanya dan memegangi kepalanya. Tapi keduanya sempat saling memandang sebelum mereka berdua tersenyum. Bangun. Jangan menyebut dirimu pelayan lagi di masa depan. Kau adalah penguasa iblis bintang 9, gadis suci semu dari gerbang iblis. Lin Yun membantunya berdiri dan menyuruhnya duduk di hadapannya. Gerbang iblis adalah tanah suci tertinggi, dan pendirinya adalah kaisar iblis yang paling misterius dari 9 kaisar. 3000 tahun yang lalu, kaisar iblis mengalahkan banyak tanah suci sekte iblis sendirian dan bahkan memberikan pukulan telak pada sekte bulan darah saat ini. Dia adalah legenda seperti Yu Qingfeng, dengan banyak mitos yang beredar di sekitarnya. Sekarang, gerbang iblis adalah penguasa semua sekte iblis, dengan kekuatan mereka tersebar di seluruh kekaisaran naga ilahi. Bahkan tanah suci kuno pun tidak berani berhadapan langsung dengan mereka. Jika An Liu Yan berhasil menjadi gadis suci gerbang iblis, dia akan menerima posisi tertinggi yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Terima kasih atas pengampunan Anda. Bolehkah saya tahu mengapa Anda berada di Laut Suci Domain Surgawi? An Liu Yan tersenyum, menatap Lin Yun. Saat Lin Yun mengubah penampilannya menjadi Lin Xiao, temperamen dan tatapannya mengalami transformasi drastis. Meskipun mengetahui bahwa Lin Xiao adalah Lin Yun, ini masih membuat An Liu Yan merasa aneh. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Lin Yun bertanya. Ini penting karena dia harus mengubah banyak rencananya jika ada kekurangan dalam transformasi kura-kura ilahi. Bagaimanapun juga, transformasi kura-kura ilahi dikenal sempurna dan bahkan bisa menipu mata seorang suci. Tapi sekarang setelah identitasnya diketahui oleh An Liu Yan, Lin Yun tidak percaya diri lagi. Aku tidak mengenalimu. Saya kecewa ketika saya melepas topeng Anda, dan saya hanya mendapatkan kembali kepercayaan diri setelah melihat Anda bergerak. Selain itu, Anda menyebut nama keluarga saya saat kita bertemu untuk pertama kalinya. Kata An Liu Yan. Meski begitu, saya tidak bisa memastikan bahwa Anda adalah Anda. Saya hanya merasa bahwa jika Anda bersembunyi selama beberapa abad, tidak ada bedanya antara Anda mati bagi saya. Jika itu masalahnya, maka saya mungkin juga akan mati. Lin Yun tersentuh karena dia tidak menyangka dia akan begitu bertekad. Tapi sepertinya tidak ada kekurangan dengan transformasi kura-kura ilahi. Setelah merenung sejenak, Lin Yun berbagi dengan An Liu Yan mengapa dia datang ke Laut Suci Domain Surgawi. Teratai salju surgawi. Aku bisa mengatasinya. Tidak mudah untuk membelinya di Pulau Skyflowing, jadi kamu harus pergi ke kota Domain Surgawi. Kata An Liu Yan, dan dia bahkan berbagi dengan Lin Yun mengapa teratai salju surgawi tidak bisa dibeli dengan mudah. Kota Domain Surgawi berada di Pulau Domain Surgawi, dan berada di jantung Laut Suci Domain Surgawi, pusat dari seluruh kehancuran timur. Seluruh pulau itu adalah sebuah kota, dan itu adalah kota yang megah dengan skala yang tak terbayangkan. Tidaklah meremehkan untuk menyebutnya sebagai kota suci terbesar di kehancuran timur. Kota Domain Surgawi dikenal sebagai kota suci bagi banyak orang. Adapun Paviliun Nirwana, An Liu Yan mengerutkan alisnya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sebelum datang ke sini, saya mencari banyak informasi dan harus tahu tentang setiap kekuatan di Laut Suci Domain Surgawi selama 3 milenium terakhir. Lin Yun mengerutkan alisnya saat mendengar itu karena itu aneh. Bagaimanapun, kakak Jiangling dengan jelas memberitahunya tentang Paviliun Nirwana di Laut Suci Domain Surgawi. Mengapa saya tidak mencoba mencarinya setelah pergi ke kota Domain Surgawi? An Liu Yan bertanya. Setelah merenung sejenak, Lin Yun menggelengkan kepalanya, bisa, tapi mungkin tidak berguna. Informasi gerbang iblis seharusnya tidak salah. Mungkinkah itu kekuatan tersembunyi yang bersembunyi? Itu tidak mungkin. An Liu Yan menjawab. Bahkan jika mereka tersembunyi, nama mereka setidaknya harus diketahui. Tapi aku belum pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Itu memang masalahnya. Semua orang mungkin tidak tahu di mana kekuatan itu berada, tapi tidak mungkin namanya tidak pernah terdengar.
Lebih jauh lagi, itu adalah kekuatan dari garis keturunan naga biru. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan puncaknya, itu tidak boleh tanpa nama. Apakah ada kekuatan misterius lain yang tidak ada yang tahu asal-usulnya? Mereka juga akan terkait dengan garis keturunan naga biru. Lin Yun bertanya. Garis keturunan naga biru. An Liuyan merenung sejenak sebelum murid-muridnya berbinar, Tuan Muda, mungkinkah itu Istana Nirwana Surgawi? Istana Nirwana Surgawi. Lin Yun bertanya dengan ragu. Menganggukkan kepalanya, An Liuyan menjawab, benar. Setelah bintang itu meledak dan jatuh ke laut, membentuk banyak pulau, masih ada satu bagian yang melayang di udara. Itu memiliki asal-usul yang misterius dan hanya akan muncul sekali setiap abad. Ada banyak cerita tentang Istana Nirwana Surgawi karena istana ini tidak ada pada zaman dahulu, namun tidak ada yang tahu asal-usulnya. Saya tidak yakin apakah mereka terkait dengan garis keturunan naga biru, tetapi saya dapat memastikan bahwa mereka telah ada sejak zaman kuno. Mereka mungkin adalah kekuatan kuno yang mengubah nama mereka. Lin Yun terkejut. Jika itu adalah kekuatan kuno yang mengubah namanya, Istana Nirwana Surgawi mungkin benar-benar Paviliun Nirwana. Bagaimana saya bisa naik ke sana? Lin Yun bertanya. Tidak ada jalan. Tidak ada yang tahu di mana Istana Nirwana Surgawi berada, bahkan gerbang iblis. Ada legenda bahwa pohon tiga nyawa terletak di Istana Nirwana Surgawi, dan banyak orang ingin mendapatkannya. Tetapi bahkan para ahli alam kaisar tidak tahu lokasi Istana Nirwana Surgawi. An Liuyan tersenyum pahit. Bahkan para ahli alam kaisar tidak tahu lokasi pasti Istana Nirwana Surgawi. Ini membuat Istana Nirwana Surgawi tampak lebih misterius. Tapi itu akan muncul dalam setengah tahun dari sekarang. An Liuyan melanjutkan. Oh. Melihat keraguan Lin Yun, An Liuyan menjelaskan, Istana Nirwana Surgawi akan mengadakan perjamuan Nirwana sekali dalam 1 abad, dan perjamuan Nirwana adalah perjamuan di mana para musisi bermain untuk pohon tiga nyawa. Pohon tiga nyawa menyukai musik, dan ia akan mekar bunga tiga nyawa yang cukup banyak jika musiknya cukup indah. Akibatnya, perjamuan Nirwana secara bertahap menjadi perjamuan bagi para musisi di alam Kunlun. Setiap musisi muda ingin menunjukkan bakat mereka di perjamuan tersebut. Apakah pohon tiga nyawa benar-benar ada di dunia ini? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar rumor yang beredar di sekitarnya, dan dikatakan bahwa pohon tiga nyawa dapat memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu mereka. Pohon tiga nyawa memang ada, tapi tidak diketahui apakah itu bisa membuat seseorang membangkitkan kenangan kehidupan masa lalu. Tapi bunga tiga nyawa benar-benar misterius. Beberapa rumor mengatakan bahwa mengkonsumsi daun pohon itu sendiri dapat memungkinkan seseorang untuk memasuki alam tiga nyawa, dan aliran waktu di dalamnya berbeda dari dunia luar. 10 tahun di alam tiga nyawa hanya setengah dari waktu dupa di dunia luar. Ini berarti orang yang mengkonsumsi daunnya akan memiliki tambahan 10 tahun untuk berkultivasi. An Liuyan tersenyum. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Ada desas-desus bahwa beberapa tanah suci kuno memiliki alam rahasia yang dapat mengubah waktu, dan tinggal puluhan tahun di sana hanya akan tercermin sebagai beberapa hari di dunia luar. Tapi ada persyaratan ketat untuk mengaktifkan alam rahasia, dan setiap pembukaan akan menghabiskan sejumlah besar sumber daya. Tapi daun bunga tiga nyawa bisa dikonsumsi tanpa persyaratan apapun. Hanya dengan mengkonsumsinya akan memungkinkan seseorang untuk memasuki alam tiga nyawa untuk berkultivasi. Ini sedikit terlalu sombong. Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam perjamuan Nirwana? Lin Yun bertanya. Kota domain surgawi memiliki 4 rumah musik, paviliun salju terbang, 7 istana indah, aula bunga segudang, dan paviliun wangi surgawi. Semuanya dibentuk oleh tanah suci di laut suci domain surgawi. Istana Nirwana surgawi tidak mengganggu dunia luar, jadi mereka memberikan tugas penyaringan kepada 4 rumah musik. An Liuyan tersenyum. Inilah sebabnya mengapa saya awalnya menganggap Anda sebagai musisi yang datang dari Kekaisaran Naga Ilahi yang datang untuk perjamuan Nirwana. Lin Yun merenung sejenak. Kemungkinan Istana Nirwana Surgawi adalah paviliun Nirwana sangat tinggi. Bahkan jika tidak, dia masih harus berpartisipasi dalam perjamuan Nirwana karena bunga tiga nyawa. Tetapi sulit untuk membuat bunga tiga nyawa mekar. Dalam kebanyakan situasi, bunga-bunga itu tidak akan mekar. Ini berarti bahwa seseorang hanya bisa mendapatkan daun pohonnya, yang lebih lemah dari bunganya. An Liuyan menjelaskan. Kami adalah, temukan kami di Google. Oh. Lin Yun menjadi tertarik dengan penjelasan An Liuyan. Ya, pohon tiga nyawa sangat pemilih dan tidak akan mekar jika musiknya tidak cukup indah. Dikatakan bahwa terakhir kali bunga itu mekar adalah 1 milenium yang lalu.
Namun, berpartisipasi dalam perjamuan nirwana merupakan suatu kehormatan karena istana nirwana surgawi dikabarkan terlihat seperti alam surga. Saat perjamuan dimulai, istana nirwana surgawi akan menyajikan anggur yang diseduh dengan buah-buahan suci kepada para tamunya. Jika Anda beruntung bisa menarik perhatian istana nirwana surgawi, Anda bahkan bisa diundang untuk tinggal di sana selama beberapa waktu. Selain itu, tanah suci dari seluruh penjuru akan diundang untuk berpartisipasi dalam perjamuan tersebut. Jadi perjamuan itu adalah acara yang megah, terutama bagi para musisi. Inilah mengapa Anda berada di Laut Suci Domain Surgawi. Lin Yun bertanya. Tidak. An Liuyan menggelengkan kepalanya. Saya di sini untuk warisan kura-kura hitam. Reruntuhan kura-kura hitam berada di kedalaman Laut Suci Domain Surgawi, dan semua yang mulia iblis bintang 9 dari gerbang iblis akan berkumpul di sini. Ini adalah ujian, dan mereka yang mendapatkan hasil panen terbanyak di reruntuhan akan menjadi putra suci atau putri suci dari domain iblis kehancuran timur. Lin Yun langsung mengerti apa yang dimaksud An Liuyan. Saat An Liuyan mengedipkan matanya, dia bertanya dengan harapan memenuhi nadanya, Tuan Muda Lin, apakah Anda ingin melakukan perjalanan ke kota domain surgawi bersama-sama? Tidak. Lin Yun menjawab setelah merenung sejenak. Kita akan berpisah dan bertemu lagi di kota domain surgawi. Lin Yun berencana untuk melihat-lihat kota domain surgawi. Dia hanya bisa berpartisipasi dalam perjamuan nirwana jika tidak ada paviliun nirwana. Adapun reruntuhan kura-kura hitam, Lin Yun secara alami akan menemani An Liuyan jika waktu tidak berbenturan. Bagaimanapun, dia hanya akan mendapat keuntungan jika An Liuyan menjadi gadis suci gerbang iblis. Kita akan bertemu di kota domain surgawi, kalau begitu. An Liuyan tidak memiliki banyak kekecewaan pada murid-muridnya. Kamu bisa mencoba kelopak bunga ini, dan kamu bisa tinggal di paviliun bintang surgawi untuk menyempurnakannya. Aku akan pergi ke sana dulu. Baiklah. Jika An Liuyan tidak ingin mencari berita tentang Lin Yun, dia pasti sudah pergi. Karena dia bisa menemuinya, tidak perlu lagi tinggal di Pulau Skyflowing. Dia akan pergi ke kota domain surgawi terlebih dahulu dan membantu Lin Yun mengumpulkan teratai salju surgawi dan informasi tentang paviliun nirwana. Pada saat itu, semuanya akan dipersiapkan untuk Lin Yun tanpa dia melakukan apapun. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Lin Yun mulai menyempurnakan teratai salju surgawi malam itu untuk melihat apakah itu seajaib yang dikatakan Lil Purple. Bagaimanapun, itu adalah masalah jika denyut naganya tetap rusak.